Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi واتبع سنته إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini, kami mengajak kepada para hadirin sekalian, mari kita terus meningkatkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga rasa takwa kita padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bilang semuanya. Yang ini menunjukkan bahwasannya sekali lagi kalau kita bersyukur pada Allah, ya janjane syukur kita tetap kurang dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri. Sementara ngitung saja nggak bisa. Ya biar syukur semuanya, gitu kan. Cuma yaitu karena Allah itu diantara namanya adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Meskipun syukur kita kurang, ibadah kita kurang pada Allah, namun kalau kita usaha dengan semampu kita, sekuat tenaga kita, Allah terima itu yang sedikit tadi, dan semoga Allah ampuni yang kurang-kurang dari syukur kita pada Allah. Dan saat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga zikir pada Allah, itu bukan berarti ya sekedar karena kemampuan dari kita saja, bukan. Makanya ketika Allah mengatakan fadkuruni adkurkum, ya, ingatlah padaku, kata Allah, aku akan ingat pada kalian. Siapa yang ingat pertama kali? Ya, Allah katakan kan fadkuruni, ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Jadi secara teksnya itu kan kelihatannya kita dulu yang ingat pada Allah, baru Allah ingat pada kita. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Ya, pada hakikatnya tidak demikian. Allah kan katakan tadi, ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Ya, seolah-olah bagaimana? Kita ingat pada Allah, baru Allah ingat pada kita. Padahal tidak. Ya. Padahal bagaimana aslinya? Aslinya adalah saat kita berzikir pada Allah, ingat pada Allah, itu awalnya karena Allah ingat pada kita. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada kita, hidayah pada kita untuk bisa berzikir padanya, bersyukur padanya, kemudian Allah ingat lagi pada kita. Nah, ini luar biasa. Sehingga saat kita bersyukur pada Allah itu juga merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita, dan di antaranya juga musalsal itu, hadis yang musalsal itu yang perawinya itu, perawi dari hadisnya itu, ya, menyebutkan sesuatu yang beruntutan, ya, beruntun dari atasnya seperti itu. Ya, itu apa? Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, inni uhibbuk, sungguhnya saya itu cinta padamu. Dan berikutnya demikian, periwayat yang meriwayatkan hadis dari Nabi ini mengatakan kepada orang yang diajari, ini uhibbuk, sungguhnya saya cinta padamu. Apa itu? Diantaranya Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'ad, ya, untuk membaca di akhir sholat kita dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk bisa berzikir padamu, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik padamu. Sehingga saat kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, dan itu yang kita minta, agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul membantu kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur padanya. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan apa yang saya bacakan pada kesempatan bulan yang lalu, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran
ayat 41, yaitu yang mengisahkan tentang bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan yang baik. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, dari sanalah Nabi Zakaria berdoa pada Rabbnya. Qala, dia mengatakan, Rabbi wahai Rabbu, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anugerahkan kepadaku dari sisimu ya keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau benar-benar yang maha mendengar doa. Fanadatul malaikah, maka kemudian malaikat memanggil Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, dalam kondisi Zakaria sedang sholat di mihrabnya di rumahnya. Anallah yubashshiruka bi Yahya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira padamu bi Yahya, dengan Yahya, kelahiran dari Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallah, yang dia membenarkan kalimatnya Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu merupakan kalimat Allah, bukan Allah itu sendiri atau anaknya Allah, namun kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat kun ya. Wa sayyidan, dan dia adalah panutan, wa hasuran, dan dia ya mencegah dirinya dari perbuatan yang buruk, wa nabiyyan minas sholihin, dan dia seorang nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Qala, maka kemudian Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Rabbku, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku akan bisa memperoleh seorang anak, wa qad balaghani al-kibar, sementara aku sudah sangat sepuh seperti ini, wa imraati akhir, sementara istriku sudah menopause, sudah enggak bisa punya anak. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, maka malaikat mengatakan, demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. Qala rabbi ij'al li ayah, kemudian Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, ij'al li, jadikan untukku tanda-tandanya bahwasanya ini benar. Qala in ayatuka, ya ayat-ayatnya, tanda-tandanya untukmu adalah alla tukalliman nas, engkau itu tidak bisa berbicara pada manusia, talatata ayyam, 3 hari, illa ramza, kecuali hanya ngasih isyarat saja. Wadkur rabbaka katsira, tapi ya ngomong sama manusia nggak bisa, tapi zikir pada Allah masih bisa, Pak. Ini menunjukkan sehat ini. Wadkur rabbaka, dan sebutlah Rabbmu, ingatlah pada Rabbmu, katsira, dengan banyak, wasabbih, dan bertasbihlah, bil asyi wal ibkar, di waktu petang dan pagi hari. Zikir sakit, tapi ngomong karo manusia nggak bisa, gitu ya. Ini sehat ini padahal, Pak. Nah, ini tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah membacakan beberapa di antara faidah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat ini, dan kita akan lanjutkan beberapa di antaranya ya sampai dari akhir dari yang kami akan bacakan. Itu yang kemarin mungkin sudah juga atau mungkin belum, itu menetapkan wujud malaikat, ya bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, dan itu yang kita yakini, wa huwa ruknun min arkanil Islam. Keyakinan tentang adanya malaikat itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan secara langsung dari apa, Pak? Cahaya, dari nur, yang dia as-somad, yaitu somad, Pak ya. Bukan seperti kita yang punya rongga seperti ini, yang kita rongga seperti ini makan minum. Namun kalau malaikat tidak, ya, sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketekanan malaikat, ya tamu-tamu itu sing ganteng-ganteng, bagus-bagus itu, Pak. Ya, mimbo-mimbo dadi manusia sing bagus, sing arep memberikan adab pada kaumnya Nabi Lut, mampir sih di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Nabi Ibrahim, salamun qaumum munkarun, ya keselamatan atas kalian kaum, ya, sekelompok orang, berapa orang yang saya nggak kenal ini, ya monggo datang, silahkan, ya sebagai tamu Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya masuk ke keluarganya, datang lagi tidak berapa lama dengan membawa bi ijlin samin, dengan membawa sapi, anak sapi sing gemuk, ya sing wis dimasak, dipanggang atau sebagainya. Ya ini sapi, Pak ya, sapi yang gemuk, anak sapi bi ijlin samin. Ya itu dagingnya mungkin lebih empuk, ya dibandingkan daging yang sudah 2 tahun. Tapi yang dikorbankan, jadikan korban angsal noboten, Pak. Anak sapi boleh nggak, Pak? Nggak boleh, no. Ya
apa namanya? Syaratnya apa Pak? Musinnah. Berapa tahun itu? 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Yen onto pinten tahun? 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Yen kambing 1 tahun. Kecuali domba boleh apa? Jadaah. Berapa itu? Setengah tahun. Itu ya. Jadi kalau dikorbankan mboten angsal. Hamba no lemu napa jenenge? Sapinya, anak sapinya, tapi tidak boleh. Ya, karena belum napa jenenge? Belum memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini bagaimana disuguhkan? Ala ta'kulun, monggo dipun rahabi. Silahkan dimakan. Enggak disentuh sama sekali. Di ayat yang lain disebutkan tangannya blas orangnya nyentuh panganan itu. Nah, ini wong Arab ya wedi to. Ya, Nabi Ibrahim khawatir iki sapa iki? Ya. Maka malaikatnya mengatakan la takhaf, aja wedi, jangan khawatir. Kami itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang juga kayak gitu, orang-orang Arab biasanya nyuguhi tamu kok tamune ra gelem mangan. Wah, sapa iki wong jahat iki to gitu ya. Tapi yen wong Jawa terus men lak disuguhi. Wah, nyuwun ngapunten iki wong nembe wawon mampir ting warung. Wah, malah beneran nggih. Nggih, enggak masalah kalau kita ya di sini Pak ya. Betul ya? Disuguhi misalnya kasih napa wedang kadang-kadang dikasih napa wedang teh, wedang kopi, kadang wedang napa jenenge susu juga, sumelak macam-macam itu. Ya, kita kemudian bagaimana wah nyuwun ngapunten niki nembe mawon niki bar warung. Mampir warung niku. Oh nggih, mboten napa-napa Pak, kan gitu kita. Biasa ya. Ini kebayang. Ya, itu kadang kayak gitu juga saya suguhi kadang-kadang tahu Pak disuguhi mboten napa jenenge selaar buru-buru terus dilok-lok disuguhi. Ya, wedang tapi kok gulasin gede koyo ember kayak Pak. Iki sing ngombe pirang menit panas. Wah, gimana Pak kira-kira Pak? Ndang-ndang arep mulih itu. Wah, nyuwun ngapunten niki enggal-enggalan. Enggak masalah di sini. Tapi kalau orang sana bagaimana? Oh, iki wong jahat kira lebih disuguhi kan gitu ya. Nah, makanya ya kita bicaranya disuguhi orang sana misalnya di napa disuguhi tidak. Dahar mbak kita sithik. Wah, sithik to sedahar. Entek oh metu kabeh mungkin. Gruduk-gruduk metu kabeh. Mungkin wedhus siji kayak ke awake dhewe waduh. Entek ora ya. Nah, lalu lihat bagaimana malaikatnya mboten dahar niku. Kan yang mboten dahar mboten ngunjul enggak disentuh sama sekali. Ya, ini malaikat mereka tidak makan, tidak minum, namun sifatnya yang paling utama dari mereka adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengerjakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Niki malaikat yang manusia terus mendi, Pak. Ya, taat sama Allah Subhanahu wa taala terus mboten. Ya, enggak. Bahkan maksiat kalau misalnya bahkan disebutkan dalam hadis kalau misalnya menungso iki anak-anaknya Nabi Adam niki taat kabeh sama Allah Subhanahu wa taala ono maksiat babar blas sama Allah dihilangkan itu. Diganti kaum yang bagaimana? Mereka berbuat maksiat kemudian apa? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya niku awake dhewe niku seperti itu. Masing-masing kita masih punya beban sendiri di pundak kita, di punggung kita. Yaitu apa? Dosa maksiat. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan itu yang Allah senangi dari kita. Bagaimana? Kita ayo dosa kemudian kita tobat, kita dosa kita tobat lagi dan seterusnya demikian. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena Allah cinta dengan yang demikian. Atta ibu minad dzambi kaman la dzambalahu. Sapa sing tobat dari maksiatnya koyok-koyoke wong sing ora berbuat kesalahan sama sekali. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita berbari tobat kita pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kewajiban kita itu. Makanya Allah katakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini perintah Allah. Tubu ilallah itu perintah. Kewajiban bagi kita. Dan kewajiban bagi kita memperbari tobat setiap harinya. Dia pun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala dan bertobat padanya. Ini Pak ya. Jadi ini menetapkan tentang wujudnya malaikat dan beriman dengannya. Kemudian yang disebutkan annal malaikah tatakallam bisautin masmu'in wa tukhatibul bashar. Bahwasanya malaikat itu mereka berkata dengan suara yang bisa didengar ya dan bisa berbicara dengan manusia. Dan ini biasanya pada para nabi dan rasul. Meskipun pada kejadian-kejadian tertentu mereka juga berbicara pada manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul.
Disebutkan dalam hadis, misalnya malaikat mendatangi 3 orang yang diuji, satu yang buta, kemudian satu lagi apa Pak? Itu yang apa? Sopak ya. Kemudian yang botak kepalanya. Nah, itu kan malaikat itu. Ya. Demikian juga ada ya orang yang mendengar. Ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu, ada orang yang sedang lewat di sebuah tempat, kemudian dia dengar dari awan itu. Ya, dari mega itu ya, dari nopo jenis awan Pak ya. Awan mendung itu, kemudian bagaimana terdengar suara airi, ya, hujani kebun si fulan bin fulan, disebutkan namanya itu. Wah, wong heran nih. Kemudian diikuti awannya itu, kena angin itu kan, sampai di sebuah kebun ngerojok di sana. Ya, hujannya turun di sana. Kemudian setelah itu tidak berapa lama datang seseorang, kemudian tanya, siapa Pak namanya? Saya fulan bin fulan. Jenenge sing disebut ke di langit tadi Pak. Masya Allah. Ya ini ya, nah, sampai seperti itu. Yang ternyata amalannya ini yang mungkin bisa kita contoh ini, tapi ya abot ini Pak. Bagaimana dari hasil panennya? Bagaimana itu? Dibagi sepertiga. Ya, dibagi sepertiga sampai rezekinya sampai gerujok seperti itu Pak. Disebutkan sama malaikat sampai bahkan. Bagaimana itu? Sepertiga dari panennya dia sedekahkan. Ya, sepertiga lagi tinggal ya kebutuhannya, sepertiga lagi kemudian bagaimana untuk apa bibit lagi itu ya. Itu wah sepertiga ini digunakan seperti itu. Masya Allah. Aku lihat kalau panjang sampai tidak harus seperti itu. Yang penting bagaimana dari harta kita tunaikan kewajibannya, yaitu zakatnya. Zakat tonton sepertiga mboten Mbak. Zakat kita yang kita keluarkan sepertiga tonton mboten. Mboten nonton kursi banget. Pinten 2,5%-nya. Ya, atau kalau misalnya binatang ya 1 ekor dan sebagainya, 240 ya siji kambingnya dan sebagainya. Atau mungkin kaitannya dengan hasil pertanian, maka kita bayar zakatnya 1/10 atau 1/20. Ya, panjenengan misalipun gadah sabin panen 1 ton 1000 pinten niku Pak? 1000 kilogram nggih. Nah, panjenengan kan mboten sekedar tada hujan niku. Nggih. Yang tak ada hujan tok pinten niku Bapak Pak 1/10. Tapi kan jenengan airi kejenengan apa jenenge pupuk macam-macam ongkos niku kabeh niku 1/20-nya. 1/20 dari 1000 pinten berarti 50 kilogram dikeluarkan. Mboten sepertiga. Ya, bilangan sebagian itu sedikit disakati. Wah niku berkah mangke. Nah, namun sayangnya sebagian saudara kita kaum muslimin niki dereng ngetos. Yang Pak Tani dereng ngetos niki. Ada kewajiban dari setiap kali mereka panen. Nah ini kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya. Makanya saya kadang-kadang kalau ngisi di tempat yang di dusun-dusun itu saya sebutkan Pak jangan lupa. Ini jangan ada kewajiban untuk berzakat dari setiap kali panen. Panen ini setahun biasanya pimpinan Pak biasanya 3 ya sekarang ya. 3 atau mungkin 2 kali. Berarti Pak jangan keluarkan setiap kali panen. Wa tu haqqahu yauma hasadi. Dan hendaknya mereka tunaikan zakatnya setiap kali mereka panen. Itu ya. Ala kulli hal kita kembali dari sana, malaikat suaranya didengar oleh manusia ya. Didengar oleh para nabi dan rasul, itu yang paling paling utamanya dan paling seringnya. Namun kadang-kadang juga didengarkan bukan pada para nabi dan rasul, termasuk yang kita ingat juga kepada Maryam. Iya, bukan nabi, bukan rasul, meskipun sebagian ulama, ini pendapat yang lemah, dia termasuk nabi dan rasul. Tidak, nabi dan rasul cukup dari karangan para laki-laki, dan para laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang sempurna. Maka Nabi mengatakan yen sing wong lanang sing sempurna akeh para nabi dan rasul. 100.000 punjul, 124 ribuan. Tapi yang wanita yang sempurna tidak banyak. Dan disebutkan diantaranya adalah Maryam diantaranya. Dan juga istrinya Fir'aun sinten namanya Pak? Asia. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain yang nomor berikutnya adalah jawazu taklimul musalli, bolehnya mengajak bicara pada orang yang sedang sholat. Nah, buktinya apa ini? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dan malaikat memanggil dari Zakaria tadi. Sementara Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Diundang Pak niku. Ini menunjukkan bagaimana boleh ya ngajak omong sing lagi sholat kalau ada Bapak keperluan.
Ya, kalau ada keperluan. Wa khususan fi madadul hajah ilaih. Khususnya dalam hal yang memang diperlukan. Selak kesusu ibu misalnya kata seperti bapak lagi sholat, kemudian takok, biasanya sing takok bapak ini mungkin. Ibu lagi sholat duha misalnya, kemudian bapak lagi golek kunci, mulut terak ketemu. Duh, iya. Ya, benar bagaimana bu? Kunci ini itu bu. Ya, lagi sholat padahal. Nah, isyarat pak. Wih loh, misalnya gitu. Buatan ngomong ngomong batal no. Ya, tunjukkan itu. Misalnya di depan itu gitu ya. Nah, maka ini yang demikian diperbolehkan. Karena apa? Ada kebutuhan. Termasuk kebutuhan adalah hal yang bolehkan adalah mengucapkan salam. Mengucapkan apa pak? Salam. Jadi ada orang yang sholat kita boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka bagaimana? Apakah jawab yang sedang sholat? Tidak jawab dengan ucapan, namun menjawab dengan isyarat. Sudah saya sampaikan di sini pak ya caranya ya. Isyaratnya balasnya kita saat kita sedang sholat, kemudian ada yang mengucapkan salam. Bagaimana isyaratnya yang kita lakukan? Sudah pak? Belum ya. Berarti ini yang belum kemarin. Kita sedang sholat misalnya ada yang salam, maka kita balas. Nah, atau seperti ini. Di tangannya sebagai isyarat. Nah, ini enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal no jangan. Ya, jadi bagaimana isyarat? Tangannya diangkat. Itu Pak ya. Itu caranya demikian. Jadi membalas ucapan salam. Waqad kana Nabi sallam waqad kana sahabah radhiyallahu anhum yusallimuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa yaruddu alaihi bil isyarah. Maka sungguh para sahabat Nabi itu mengucapkan salam pada Nabi sementara beliau dalam kondisi sedang sholat dan beliau membalasnya dengan isyarat yang saya sampaikan tadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian faedah yang lain, luzumu Zakaria al-ibadah, yaitu kebiasaan dari Nabi Zakaria alaihissalam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan dia dalam kondisi sedang sholat di mihrabnya, dan ini menunjukkan para sekalian ya, para nabi dan rasul mereka biasa orang-orang soleh ya menjalankan ibadah di rumahnya, di rumah makmur Pak monggo Pak niki dalamipun dimakmurkan dengan banyak sholat sunnah ya, baca Quran, sholat sunnah juga dikathai timbang di masjid niki panjenengan kathai teng dalem sholat sunnahnya ya, masjid kan siji loro Pak nggih napa qobliyah ba'diyah mungkin karena mungkin kalau di rumah ya mungkin kadang-kadang ora sempat malah ora sido kadang-kadang malah. Walaupun yang lebih utama di mana sholat sunnah di rumah, tapi qobliyah ba'diyah kadang-kadang kalau panjenengan sami yang ning omah biasanya wis muser meneh ora isido malah. Wis engko rampung kok masjid aku tak ba'diyah ning omah wae. Kadang-kadang kita rasane kayak gitu. Tekan omah malah wis urusane liya-liya macam-macam ra sido salat. Pernah terjadi napa mboten ngaten iki? Pernah napa sering? Nah, makanya kita kadang-kadang ngambil sesuatu sing keutamaannya kurang dibandingkan di rumah. Kan lebih utama di rumah niku salat sunnah. Tapi bagaimana? Iki timbang kau ning omah ra sida wis tak kutane kene sih. Kan demikian. Cuma yang lain selain mungkin qobliyah ba'diyah itu panjenengan usahakan diperbanyak di rumah. Karena ini termasuk diantara memakmurkan rumah dan ini rumah berkah nanti. Berkahnya bagaimana? Akan lebih banyak lagi kebaikan di sana. Ya, makanya Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian koyo kuburan. Kuburannya koyo ora nggo salat. Masa kuburan nggih salat. Ya, kecuali salat apa? Jenazah yang telat. Banyak telat. Ya, kita telat arep nyolatke wis kebandangan. Wis kepancal iki. Maka boleh kita salat di sana. Namun yang lain mboten. Baca Quran mboten, Pak. Ya, kita datang ke sana cuma untuk satu, mengingat kematian ya, dzikrul maut. Yang kedua doakan dongake sing sampun situ. Nah itu aja. Adapun yang lain betul. Maka Rasul mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ora kanggo maca Quran, ora kanggo salat, ora kanggo zikir sing akeh. Enggak seperti itu. Ya, namun bagaimana jadikan rumah itu betul-betul makmur dengan zikir pada Allah, makmur dengan baca Quran, makmur dengan solat-solat sunnah kita. Dan ini bedanya. Rasulullah juga mengatakan matalul baitil ladzi yudhkaru fihi ya yadhkuru fihi rabbah walladzi la yadhkuru fihi rabbah kamatal hayy wal mayyit. Kama Rasulullah. Permisalan antara rumah yang di sana itu dibiasakan zikir pada Allah, termasuk zikir pada Allah adalah solat. Wala dzikrullahi akbar. Ya,
Itu apa? Seperti ya rumah yang enggak biasa, yang biasa zikir dimakmurkan dengan zikir, yang satu tidak. Permisalnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Wah, ini Masya Allah. Sehingga ini rumah yang biasa untuk zikir, biasa sholat sunnah, biasa untuk baca Quran. Rumah itu adalah rumah yang penuh dengan kehidupan. Urip tenanan nih, Pak. Hidup tenanan. Nah, ini disebutkan di sini bagaimana Nabi Zakaria beliau biasa melazimkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Melanggung kula panjenengan sami para Bapak Ibu sekalian ingkang sampun yuswanipun di atas 50-an, 40, 50 pun swidak monggo anggenipun DDP dumateng Allah Subhanahu wa taala dikadhahi. Pun niki awake disanguni ngoten niku. Yen duit yo tinggal kabeh, mobil tinggal, motor tinggal, omah yo tinggal, masa arep rebutan karo anake, gitu. Maka bagaimana niki bekalipun monggo dipun kata-katai salat sunnahipun. Nggih, sing wajibe sudah jelas ya, salat sunnahnya diperbanyak lagi. Ngoten nggih. Kemudian yang berikutnya jawazu ittikhadi amakin khassah bis shalah. Bolehnya menjadikan tempat yang khusus untuk salat di rumah. Nggih, piye Mbak? Paringi panggilan khusus, kamar khusus, tempat khusus di rumah untuk salat. Anak-anak salat yang beriku kula panjenengan sami salat di situ, salat malam di sana, salat duha di sana. Maos Quran yang mriko, nah disikan boleh untuk menjadikan tempat tersendiri di rumah kita. Ngaten nggih, biasanya Quran kita paringi mriko. Nggih. Wonten sajadah biasane Pak nggih dan sebagainya. Jadikan tempat yang khusus. Niku yang omahe rada ombo. Yen cilik tipe selikur nggih pun sagon ngene ngaten nggih. Gitu Pak. Kita yang mriki tipene pinten Pak? Awale Pak. 21 ngian. Kombo mencai tadian. Alhamdulillah berarti Pak nggih. Nggih, lah niku monggo monggo jamane biasane sakniki pun 50 swidak niku ketoke nggih omah rada kopong niku. Leres mboten? Anake do rantau mesti. Do. Biasanya ra kalau wong tuane. Mun jangan gunake salah satu kamarnya untuk ibadah pada Allah. Jadikan tempat tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah diantara faidahnya, ini pun setengah 6 guys, satu ini aja Pak ya. Istihbabul bisyarah bima yasur, dianjurkannya memberikan kabar gembira ya dengan sesuatu yang memang menggembirakan. Dan ini anjuran nih Pak. Ini manhajus syar'i kita. Diake-ake anggene maringi kabar gembira sama orang lain. Ya termasuk kaitannya dengan Islam. Makanya Rasul mengatakan basyiru wala tunafiru. Diseneng-senengi wong itu dengan Islam. Ben seneng Pak. Ojo malah dadekke wong ngadoh saking Islam. Ngoten nggih. Dicarikan apalagi orang sing baru masuk Islam, baru mulai belajar. Panjenengan patuske sing paling gampangnya dari syariat Islam bukan berarti kemudian nggih napa istilahipun menyepelekan nggih, mboten. Tapi berikan kemudahan dulu. Ya, jangan misalnya baru orang belum bisa sholat lagi mlebet Islam nggih mboten ajari kowe baru maca Al-Fatihah Al-Baqarah. Ya kakean Pak. Ya sing paling gampang sih. Durung bisa maca liyane Al-Fatihah sih. Ora iso mungkin nggih sing paling gampang sih subhanallah alhamdulillah walillahu akbar. Misalnya kayak itu Pak ya. Kasih mudah dulu. Kasih kemudahan Pak. Jangan kemudian dipersulit. Karena memang agama ini secara hakikatnya, secara prinsipnya mudah gitu loh. Ya, secara prinsipnya mudah. Kemudian kalau ada sesuatu yang memang berat itu kaitannya dengan hawa nafsu kadang-kadang. Oh, iki kok ora oleh, iki ora oleh. Bagaimana nanti kalau ditinjau lagi, oh itu hawa nafsunya biasanya, gitu ya. Namun secara fitrahnya mudah Pak semuanya. Iso dijalanke. Nggih panjenengan ra iso salat sambil berdiri lenggah mboten napa-napa. Lenggah ya mboten saged nggih ngelikar nggih mboten napa-napa. Loh masyaallah. Nggih. Itu selalu ada kelenturan dalam syariat Islam dalam syariat dalam menjalankan hukum-hukumnya. Kaitannya mungkin dengan orang yang masih baru dan sebagainya. Makanya ketika seorang sahabat Nabi yang lagi orang Arab Badui itu Pak, baru masuk Islam itu, dia lihat para sahabat Nabi niku salat niku nggih. Salat kan udah karena sahabat Nabi wis dangu-dangu udah lama. Ya wis apal macam-macam doane dan sebagainya, maka dia katakan ya Rasulullah, janjiannya sing diwaca oleh sahabat ini napa jan? Sahabat panjenengan itu apa? Ya, saya nggak bisa baca yang lain. Ndak apa sing tak waca? Ditanya sama Rasulullah. Yang kamu baca apa? Saya bacanya dalam sholat saya cuma bisa minta masukkan dalam surga, jauhkan dari api neraka. Saya nggak bisa melantunkan seperti yang dibaca sahabat-sahabatmu itu. Lah anyar nih. Maka Rasul mengatakan ya sekitar itu.
Ya Rasul mengatakan sekitar itu yang kami baca, sekitar itu podo loh, masya Allah. Ini kan menunjukkan kemudahan tuh. Ya, sebagaimana juga orang yang kita sampaikan itu orang baru masuk Islam itu mu'alaf tuh Pak. Ya, yang orang-orang suku-suku macam-macam itu loh, kepala suku itu yang saya sering sampaikan itu. Bagaimana Rasulullah memberikan hadiah pada mereka. Itu hadiah seakai-akai. Nganti kayak unta, kayak kambing sak lembah, sak kurung korpri kayak kabeh kalau orang itu. Seneng mboten? Kowe priantone sugih, dikai. Seneng mboten Pak teman? Seneng Pak. Mulai ini Bu. Dia pulang kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, dia bilang bagaimana? Wahai kaumku, masuk Islam, kudu mlebu Islam kabeh. Saiki jenenge Muhammad bagi-bagi pondok ora wedi kiri. Masya Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka orang senang dengan Islam. Ya, senang dengan ajaran Islam. Ada lagi bagaimana wis ya yang sampai begitu karena tertariknya mau masuk Islam, bagaimana kaumnya masalah dibilangin, sing ora gelem mlebu Islam tak nengke karepmu. Takjar ke masuk Islam. Baru setelah itu bagaimana? Setelah mereka kemudian walaupun awalnya niatan ini niatan masuk Islam bukan karena ikhlasnya Pak, bukan karena golek ridhone Allah, bukan itu. Golek apa sih ini Pak? Bondo. Tapi Rasulullah bagaimana? Silakan. Enggak apa, yang penting kamu belajar. Sinau terus bagaimana sampai akhirnya ketika dia belajar tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahu syariat Islam, tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan Islam. Bahkan tidak sekedar bondone sing dikai tadi, nyawanya sendiri kalau perlu diserahkan sama Islam, untuk Islam dia siap. Gitu ya. Nah, kuliah bagaimana kalau banyak sami ingatan ajak orang pada agamanya Allah, agamanya Nabi Muhammad SAW ini dengan kebaikan, berikan kabar gembira pada orang lain. Ya, dengan syariat ini kemudahannya dan sebagainya. Ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, yang sebagaimana juga yang terakhir Pak, Mu'adz bin Jabal. Sing imam ini ya, imam dia sholat bareng Rasulullah, sholat Isya. Jadi makmum pulang ke kaumnya, pulang ke kampungnya, gentenan jadi imam. Ini menunjukkan boleh orang sholat lagi itu. Karena bos yang pinter nih kaumnya yang maca Quran dhewe. Ya, dia sholat bareng Nabi, sholat wajib, pulang itu jadi imam sebagai sholat sunnahnya. Ya, kemudian bagaimana? Jebule yang imam ini duwowo, bacanya panjang sekali. Sampai wonten priyantun yang sebenarnya mau segera ke ladangnya, ngurusi ladang dan sebagainya, sampai bagaimana? Sampai medot sholatnya karena panjangnya. Sholat dewean sama Mu'adz diseneni. Bagaimana? Diseneni kamu wong munafik, medot sholat. Padahal bagaimana? Oh, no, kebutuhan betul-betul. Sama Nabi bagaimana? Ingat, sing diseneni bukan orang tadi sing medot sholat, tapi Mu'adz bin Jabal. Dan disebutkan sama Nabi di antara hadis-hadis yang kaitannya dengan ini, beliau katakan bagaimana? Basyiru wa la tunaffiru. Kasih kabar gembira, disenengke wong dengan Islam. Ojo didadekke mlayu saka agama Islam ini. Bukan berarti ini kemudian kita Pak ya. Bukan berarti kemudian saat Islam kemudian digampang-gampangnya, bukan itu. Namun kita menggembirakan mereka kalau mereka belum bisa suatu yang seperti kita. Ya, kita awake melu salat tarawih iso sak juz yo aja. Ya, kayak sing pendek dan sebagainya. Ya, mungkin ini demikian yang kami sampaikan dulu pada kesempatan pagi ini. Semoga ini menjadikan manfaat bagi kita. Jangan lupa ini masih dalam bilangan hari tasyrik. Kita masih memperbanyak takbir, bertaklil, ya, bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ya di bulan Dzulhijjah ini, dan juga menerima kurban kita ya dari para kaum muslimin yang berkorban di tahun ini, dan semoga ini menjadikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima di sisinya. Demikian para sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.